Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Dan senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk saling belajar, untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan dalam perjalanan iman kita. Hidup itu adalah pilihan, hidup adalah perjuangan, dan kita semua masih sama-sama berjuang dalam menjalani kehidupan kita. Dan dalam perjuangan ini pasti Tuhan banyak memberikan kepada kita pilihan-pilihan bebas. Dan kita sendiri yang memilih pilihan mana yang akan kita pilih. Dan semua pilihan yang kita ambil ada tanggung jawab yang harus kita bayar pada pilihan-pilihan tersebut. Dan terima kasih untuk kesempatan kita boleh bersama kembali pada hari ini. Saya Riana Atmaja akan menjadi pemandu acara di kesempatan hari ini yang akan ditemani oleh teman-teman saya, teman seperjalanan saya, Andy Tirta. Baik, Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita berani untuk mau menjawab iya atas panggilan Tuhan. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Dan hidup adalah pilihan. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, artinya adalah ketika kita menjawab iya atas panggilan dia, atas kebaikan hatinya, atas kemurahannya kalau kita mau dibentuk setiap hari, lewat setiap proses yang terjadi dalam kehidupan harian kita. Dan hari ini topik yang akan kita bawakan adalah tentang kenali dan benahi pohon keluarga kita. Seringkali kita bertanya, aduh kenapa sih hidupku kayak gini ya? Kenapa masalah itu datang bertubi-tubi, gak ada habis-habisnya gitu loh. Oh, kenapa anak-anak di keluarga kita sakit terus-terusan, terus ada yang meninggal masih muda, ada yang setiap kali punya anak kok kenapa meninggal, gitu loh. Jadi banyak misteri-misteri yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengerti dan kita menyadari hal tersebut, kita harus melihat kembali apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga kita. Apakah orang tua kita, nenek kakek kita, ataukah keturunan-keturunan nenek moyang kita itu mempunyai kutu keturunan atau mempunyai janji pesugihan sehingga menumbalkan sanak keluarga mereka secara sadar maupun tidak sadar. Dan kebanyakan orang-orang tersebut melakukan hal tersebut awalnya untuk keluarga mereka. Tetapi mereka tidak mengerti dan mereka tidak tahu kalau ada harga yang harus dibayar dalam setiap tindakan dan pilihan-pilihan hidup yang kita pilih. Dan sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala. Kita datang ke hadirat Tuhan. Tadi kita sudah berdoa, mohon perlindungan. Sekarang kita doa, mohon urapan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus boleh menerangi hati kita dan memimpin acara kita dan melindungi Romo Ompi dan kita semua yang ada di sini agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita tumpangkan tangan kita untuk Romo Ompi yang akan membawakan acara kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Allah Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh datang kepadamu pada hari ini Bapa. Kami mohon berkat-Mu Bapa, agar kiranya kami yang datang di tengah-tengah tempat ini pada hari ini Bapa boleh Kau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan kami dari segala gangguan, jauhkan kami dari segala masalah, jauhkan kami dari segala sesuatu yang bukan berasal daripadamu Bapa. Kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa dengan membawa hati kami yang terbuka kepadamu, terbuka terhadap karya Roh Kudus-Mu, terbuka terhadap kesembuhan yang sudah Engkau sediakan bagi kami dan keluarga kami, Bapa. Bapak kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk Romo Onti. Biarlah Kau urapi Romo dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kau urapi pikiran, hati, lidah, dan keseluruhan
jiwa, tubuh, dan roh Romo Ompi. Agar kiranya apapun yang Romo boleh sharingkan kepada kami hari ini, boleh berasal daripadamu Bapa, dan boleh sungguh menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Lindungi Romo, berikan kepada dia kesehatan yang baik, sembuhkan dia, jaga dia selalu ya Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus kau boleh turun atas Romo, berikan kekuatan untuk Romo, pulihkan Romo, berikan kesembuhan, jaga dari segala sesuatu yang bukan berasal daripadamu ya Roh Kudus, dan lindungi kami semua yang berada di tempat ini. Berkati acara kami dari awal hingga akhir nanti, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami persembahkan doa kami, keberadaan kami, waktu-waktu kami, saluran kami, ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Romo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Pak Endi, Ibu Riana, dan sahabat-sahabat keluarga-keluarga yang hari ini mendengarkan pengajaran yang luar biasa ini. Saya berterima kasih atas tema yang ditawarkan oleh PDK Santa Bunda Allah. Ini tema yang sangat mengagumkan dan seringkali saya jumpai dalam pengalaman pelayanan saya. Baik, saya sedikit mengawali kisah ini dengan menceritakan 2 hari yang lalu saya mendampingi keluarga yang selalu mengalami kecelakaan kendaraan terus-menerus. Kalau mereka melewati tempat itu, mereka mengalami kecelakaan. Tapi karena tidak ada pilihan lain untuk jalan di situ, mereka terus melewati tempat itu. Akhirnya 2 hari lalu mereka menceritakan, Romo ini kenapa? Saya katakan ada pintu, ada celah yang terbuka dari keluargamu di mana ada spot tertentu di dunia ini yang bisa dipegang oleh iblis, didiami oleh iblis, dan ketika pohon keluargamu terbuka terhadap hal itu, maka terjadi kecelakaan. Dan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya merayakan misa untuk pemutusan dan pembebasan. Dan tema hari ini sangat menarik. Kita seringkali bertanya, hidup keluarga yang berantakan, hancur. Ada banyak emosi negatif yang menyerang keluarga kita. Ada banyak kisah yang pilu dalam keluarga. Perceraian, broken home, penyakit-penyakit yang mengalir dari generasi ke generasi. Ini juga hal yang sering terjadi saya jumpai. Keuangan yang ruwet, gali lubang tutup lubang, pekerjaan bermasalah, pelbagai kisah pilu dan miris dalam keluarga. Ada apa dengan pohon keluarga kita? Mari kita dalami hari ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Riana, Pak Endi menyiapkan bagan untuk penyembuhan supaya kita mengenalinya. Terima kasih untuk PDK Santa Bunda Allah, karena kalau kita mengenali, kita akan mendoakan dan membenamkan itu ke dalam tangan Tuhan. Baik, saya mau bicara tentang kekuatan garis darah. Garis darah di dalam keluarga kita. Apa yang luar biasa? Tuhan itu menciptakan kita unik, original, untuk tujuan yang Dia kehendaki. Kita tidak kebetulan muncul. Tuhan itu memikirkan kita, bahkan sebelum kita dilahirkan. Kalau kita membaca kitab Genesis, Kejadian, bab 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang baik. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, kita menemukan kata ini yang diulang. Semua baik. Semua baik. Dari hari pertama semua baik, semua baik, semua baik. Setelah Tuhan menciptakan manusia, ada satu kata yang ditambahkan. Semua sungguh amat baik. Tetapi kenapa ada yang tidak baik-baik saja di dalam keluarga kita? Mari kita dengarkan, ini yang disebut garis darah keluarga.
kita mengenal satu istilah namanya DNA, deoksibonukleat itu. DNA adalah molekul polimer ganda yang menyimpan informasi genetik semua organisme kehidupan. Asam nukleat ini menyusun gen dalam inti sel. DNA menyimpan informasi biologis dari semua makhluk hidup dan beberapa virus. Dan bersama RNA, ribonukleat acid, sama-sama membawa informasi genetik. Keduanya menjadi molekul penting dalam biologi sel kita. DNA dan RNA sangat mengejutkan kita. Ini riset para ahli. Riset ini menerangkan dan membenarkan bahwa DNA dan RNA bersifat plastis, mudah menyerap semua emosi, pikiran, dan pengaruh lingkungan sekitar. Perhatikan, mungkin anak-anak kita dilahirkan baik adanya, kita dilahirkan. Tetapi ada emosi negatif, pikiran, pengaruh lingkungan sekitar yang berpengaruh. Maka garis keturunan kita bisa berpengaruh terhadap garis darah keluarga kita. So, saya ingatkan kita, sedikit berhati-hati terhadap beberapa hal. Nanti akan saya jelaskan. Pengaruh itu bersifat plastis, artinya dia menyerap ke dalam keluarga. Emosi kita, pikiran kita, pengalaman buruk kita, itu memengaruhi DNA dan RNA. Pengaruh yang buruk itu masuk dalam darah keluarga, menyebabkan darah keluarga buruk. Saya menyebut 3 hal yang bisa menyerang dan mengintimidasi keluarga kita. 1, kutuk. Kutuk kata-kata, malediktio. Maka kita dengar ya, di dalam misa itu selalu ada kata benediktio. Kata-kata baik. Kutuk memang ada di balik semua kekalahan, kecanduan, dosa, kesalahan, pilihan keliru, ketakutan, kekhawatiran, penyakit yang terus-menerus, hubungan yang tidak sehat. Tetapi perhatikan, pertolongan Tuhan mematahkan hal-hal buruk dalam hidup kita. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 8 ayat 36, apabila anak Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan, pelanggaran, kelemahan bisa diturunkan potensinya. Saya memberi contoh. Kalau ada keluarga kita ada yang depresi, perhatikan. Apakah keturunan lain bisa depresi? Tidak. Ada potensi, ada kekuatan untuk dibariskan. Tetapi ini bisa dibatalkan. Sikap buruk, kecanduan, sikap negatif, cara berpikir salah, roh kekalahan, roh keputusasaan, keterikatan akan hal-hal yang buruk. Namun, tidak ada kelemahan. Ini luar biasa. Tanamkan kalimat ini di dalam pikiran dan hati kita. Tidak ada kelemahan, kecanduan yang terlalu sukar bagi Tuhan. Hiduplah dalam berkat, bukan di bawah kutuk. Jadi untuk Tuhan, semua kecanduan, kelemahan, yang buruk-buruk itu, dia akan ubah jadi baik. Tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, dengarkan baik-baik. Ini hal yang sangat penting dari pengalaman pergumulan saya dalam pelayanan. Mengapa pohon keluarga kita bisa buruk? Jawabannya, kita terlalu sering mendengar suara-suara yang menuduh, suara yang menghakimi. Perhatikan, di dunia ini ada banyak hal. Tukang kritik, tukang menghakimi, tukang menuduh, tukang mempersalahkan. Ada kata-kata itu selalu ada. Lihat, Yesus itu
Ada orang yang tidak suka dengan Yesus, dengan Tuhan kita. Jengkel dengan dia. Tapi apakah Yesus menyerap itu? No, dia tidak menyerap itu. Saya mau memperdengarkan kepada kita, kalau kita membaca surat Rasul Yakobus, bab 3 ayat 10, dikatakan di sana, kata-kata adalah benih yang mempunyai kuasa mencipta. Kata-kata menghasilkan apa yang kita katakan. So, hati-hati dengan kata-kata kita. Kutuk-kutuk yang diucapkan. Hati-hati. Terutama ketika kita sedang marah. Kita jengkel, kesal. Kita suka mengucapkan kata-kata buruk. Malediksio. Itu kutuk. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Hal pertama yang penting. Balikkanlah kata-kata jahat yang buruk dengan sabda Allah. Saya memberi contoh. Saya sering kali ditanyai orang, Romo, apakah Romo sedang lelah? Saya katakan, ya, saya lelah, tapi saya akan baik-baik saja. Karena Tuhan ada bersama saya. Tuhan Yesus pernah mengalami kelelahan. Dia mengalami kelelahan. Tetapi saya percaya dia buat saya jadi baik. Jadi membalikkan kata-kata jahat dengan sabda Allah. Saya memberi contoh lagi. Di dunia ini, kita dengar di Indonesia ada banyak bullying. Bully. Jadi, mengapa orang seringkali mengucapkan kata-kata yang buruk untuk orang lain? Atau bullying, ya? Jawabannya, dia berasal dari pohon keluarga yang buruk. Karena itu, mari ketika kita orang bullying kita balas dengan sabda Allah. Katakan, aku diberkati oleh Tuhan. Meskipun mungkin keadaan saya, performan saya tidak terlalu baik. Tapi aku diberkati. Karena itu, kedua, mulailah mengucapkan kata-kata penuh iman. Contoh, kita sedang mengalami krisis. Misalnya musim kering. Musim kering atau kesulitan, gagal panen. Saya selalu katakan, jangan berulang-ulang bercerita tentang gagal panen. Ucapkan kata-kata iman. Tuhan akan lakukan sesuatu. Karena itu, please keluarga-keluarga, hati-hati dengan kata-kata. Garis darah rohani itu jauh lebih kuat. Pasang telinga kita baik-baik. Garis darah rohani jauh lebih kuat dibandingkan garis darah alami. Sebab Allah berkuasa atas darah buruk keluarga kita. Dengarkan. Rasul Paulus berbicara dalam suratnya kepada umat di Korintus. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka yakinlah, meskipun orang tua kita mungkin ada banyak broken home, tapi anaknya akan baik-baik. Kenapa? Kalau kita tinggal dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, dia jadi baru. Dia jadi baru. Sungguh. Karena itu garis darah rohani. Garis darah rohani itu, dan Yesus menyingkirkan garis darah alami. Dia ubah garis darah alami. Karena itu apa pentingnya? Kalahkan pikiran buruk. 1 Korintus bab 6 ayat 20. Luar biasa sabda Allah ini. Kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Luar biasa Tuhan kita. Kita menang oleh darah anak domba Allah. Wahyu 12 ayat 11. Mari kita mendengarkan penelitian para ahli. Dalam proses reproduksi, sang ayah memberikan identitas kepada sang anak. Ibu kita memberikan 2 kromosom X. Pria memberikan 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Jika ayah memberikan kromosom X, anaknya perempuan.
Jika ia memberikan kromosom Y, anaknya laki-laki, ibu tidak menentukan kelamin bayi. Identitas itu datang dari ayah. Karena itu apa yang paling penting? Bukan soal jenis kelamin, tapi apakah hidup kita memperlihatkan kasih. Saya sangat yakin ini. Mereka yang memperlihatkan kasih selalu memperlihatkan Tuhan. Kalau kita mendengar cerita tentang Suster Ludi dari Bosnia Herzegovina, yang kalau kita membaca buku His Name is Mercy, suster itu diperkosa oleh tentara-tentara dan dia mengandung, dia hamil. Dan ketika anaknya bertanya, siapa ayahku? Karena suster itu tidak tahu siapa yang memperkosa dia. Dan luar biasa, kalau kita membaca buku itu, suster itu, dia meninggalkan biara, dia minta kepada generalnya, pimpinannya, untuk meninggalkan biara, untuk mengasuh anak itu. Ketika anak itu bertanya, siapa ayahku? Dia membawa kepada Yesus di tabernakel. Lihat, anak ini sangat gembira. Seharusnya anak ini mengalami luka. Dia menerima pengaruh buruk dari gen ayahnya. Tetapi karena suster membawa kepada Yesus, anak ini diubah. Dari kesedihan diubah menjadi kegembiraan. Karena itu, hidupkanlah kebiasaan baik dalam keluargamu. Tolong hati-hati dengan 3 kebiasaan ini. Ini riset di Amerika dari para ahli kesehatan mental. Mereka membuat riset. Ternyata ada 3 sikap yang bisa membuat meracuni pohon keluarga. Apa itu? Sikap pertama, sinis karena marah. Menyindir orang. Menyindir orang. Contoh, lu ganteng tapi seperti itu. Lu cantik, jangan nyindir itu. Hati-hati. Atau anak-anak kita, lu tuh tidak seperti tetangga ya. Sinis itu. Hati-hati menyindir. Hati-hati kebiasaan dari mulut kita menyindir orang. Karena itu ucapkan kata berkat. Sikap kedua, sikap bermusuhan. Bermusuhan. Ibu Riana dan Pak Endi dan keluarga-keluarga yang sangat diberkati. Suster, di tempat kami ada daerah tertentu yang dianggap, maaf, terkebelakang. Terkebelakang. Seperti hari ini bacaan dari Injil Yohanes tentang Nazaret, tentang Nathanael. Dia bertanya, apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Ini kan membuat orang, ada orang tinggal di daerah itu menjadi inferior. Lalu kita bilang, jangan ke sana. Di sana ada banyak guna-guna. Di sana. Lihat, sikap permusuhan. Atau di dalam keluarga kita, jangan pergi ke om tante ini, bahaya loh. Mereka ada banyak ini, bahaya loh. Ini sikap permusuhan. Lalu sikap ketiga yang harus kita hindari adalah sikap menghakimi. Terus menerus menghakimi, dia salah begini, dia terus. Hati-hati. Hati-hati. Kita akan tercemar. Tadi saya katakan, DNA kita bersifat plastis dan menyerap semua hal buruk. Yang mengherankan, waktu saya tanya kepada ahli, kenapa? Kenapa dia lebih banyak menyerap hal buruk? Itu sifatnya. Sifat dari DNA. Tapi kabar baiknya, kalau kita terus-menerus menghidupkan pengalaman kasih, tadi dikatakan, siapa yang memperlihatkan kasih, selalu memperlihatkan Tuhan. Mari, masyarakat kita dibanjiri oleh pengeritik. Orang-orang yang di sini
mencari kesalahan. Ingatlah, tidak ada suami istri yang sempurna. Tidak ada orang tua dan anak-anak yang sempurna. Juga tidak ada iman yang sempurna. Jika kita menaruh harapan yang tidak realistis, contoh, saya memberi contoh, Ibu Riana selalu berdoa, Tuhan tolong ubah Pak Endi. Atau sebaliknya, Pak Endi berdoa, tolong ubah Riana, dia begini. No. Ini sumber dari frustrasi. Kita suka minta Tuhan, ubah si A, ubah si B. Tapi jangan lupa, jauh lebih penting, Tuhan ubah saya. Tadi Ibu Riana minta kita buat bagan-bagan gitu. Supaya apa? Kita kenali kekurangan kita. Ketika kita banyak kecewa melihat ke keluarga kita, mari perhatikan. Berjuanglah untuk hidup dalam kasih. Kasih menutupi kekurangan seseorang. Kenalilah kehidupan keluarga kita. Jagalah diri kita. Tetap bersuka cita. Walaupun ada banyak penderitaan. Mari jaga sukacita itu. Supaya apa? Kutu, setan, dan dosa tidak tertempel dalam diri kita. Kemarin ada satu keluarga datang dari Jakarta. Menarik. Mereka datang kepada saya dan bertanya, Romo, apakah ada roh yang buruk menempel diri kamu? Saya kata, no. Saya seringkali dijadikan peramal. Lalu saya kata, no. Di dalam hati ada banyak beban. Karena itu, perhatikan. Kalau ayah, ibu, saudara-saudari kita sedang berbeban berat, ingat loh, pengaruhnya akan menular kemana-mana. Menular kemana. Tapi kabar baiknya, ketika kita mulai berpikir baik, mulai banyak berdoa, pengaruhnya juga luar biasa menular kemana-mana. Doa orang benar, besar kuasa. Luar biasa. Karena itu, kenalilah keluarga kita. Jagalah, tetap bersuka cita. Banyak orang tidak puas dengan hidupnya. Mungkin frustrasi dengan perkawinan dan keluarga. Khawatir dengan segala sesuatu. Mari, Tuhan menutup segala sesuatu dengan cintanya. Dan itu saya nanti pada bagian akhir akan menawarkan doa untuk penyembuhan keluarga. Doa ini penting. Di dalamnya ada muatan tentang kekuatan darah Yesus dan kekuatan salib Yesus yang mengalir membersihkan darah keluarga. Karena itu nanti pada bagian akhir saya akan mengucapkan doa ini bagi keluarga-keluarga kita. Nanti teksnya akan saya kirim kepada Ibu Riana dan Pak Endi yang bisa dibagikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Romo. Teksnya sudah saya siapkan nanti Romo. Jadi buat teman-teman yang ada di sini bisa screenshot teksnya, bisa langsung didoakan. Oke. Jadi buat teman-teman yang menonton di YouTube juga bisa di pause, diberhentikan sebentar, di screenshot. Jadi di foto dari layarnya. Nah, saya mau menambahkan Romo. Tadi kan Romo bilang tentang apa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, saya dapat dari Galatia 5:22. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, maka hidup kita juga dipimpin oleh roh. Segala sesuatu mulai dari kita. Tadi Romo udah bilang kan, banyak yang kita keluarkan dari perbendaharaan kita apa sih? Kutuk, yang sesuatu yang jahat, sesuatu yang menghakimi, sesuatu yang jelek-jelek, atau kita mengeluarkan sesuatu yang baik, berkat, syukur. Ya, jadi yang kita keluarkan dari perbendaharaan kita tuh apa? Sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek?
ya. Tolong di-mute semuanya dong, supaya tidak mengganggu acara kita. Ya, jadi jangan sampai kita mengeluarkan segala sesuatu yang jelek, sehingga itu membawa sesuatu yang jelek buat kita. Ya, saya cuman tadi tiba-tiba saya ingat, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ya, 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 ya. Jadi kita mesti belajar untuk, terima kasih Romo udah mengingatkan, sikap racun itu pasti kita lakukan setiap hari, ya, sadar nggak sadar. Itu kita lakukan setiap hari, sinis. Kita suka marah-marah, kita suka menyindir orang, ya itu udah biasa. Ya, kita suka merasa kita lebih benar daripada orang lain. Kita bisa menghakimi orang lain, mencari musuh paling gampang. Gimana caranya Romo untuk kita merubah Romo? Sifat kita yang jelek-jelek seperti itu Romo. Tuh loh, karena kadang-kadang aduh kalau udah kebiasaan susah untuk merubahnya. Ya, mengakar dia. Ibu Riana, pengalaman saya dulu saya mau sharing karena saya mengalami luka juga dalam rahim ibu. Saya kurang begitu percaya diri dan sangat dominan sifat mudah tersinggung. Biasanya orang yang mudah tersinggung, mudah marah dan mengucapkan kata-kata buruk. Ternyata dalam perjalanan waktu, karena sabda Allah membentuk saya dan ekaristi membentuk saya. Jadi pelan-pelan saya diresapi. Jadi Tuhan melakukan proses penyembuhan atas saya. Dan kabar baiknya, saya menjadi lebih sabar. Kenapa? Saya mulai berhasil mengendalikan lidah. Lidah. Kata-kata. Kata Rasul Yakobus, lidah itu mesti kecil tetapi berpengaruh luar biasa. Dan ternyata memang benar. Apa yang sangat dibutuhkan adalah minta bimbingan roh Allah untuk menyembuhkan akar-akar yang sulit kita ketahui. Kalau kita hari ini sudah mengenalinya. Contoh tadi Ibu Riana mengatakan, buatlah bagan. Kalau ada suami, mungkin banyak istri, lucu juga ya. Atau lalu istri banyak suami. Itu ada akarnya di sana dan itu terbawa. Karena itu ada masuk di dalam DNA. Tapi DNA bisa dipulihkan oleh doa. Saya katakan tadi, garis darah rohani jauh lebih kuat memengaruhi. Karena itu, kehadiran PDK Santa Bunda Allah yang membawakan tema ini membantu. Saya berterima kasih. Banyak sekali yang masuk ke handphone saya mengatakan, Romo terima kasih Bu Riana dan Pak Endi membantu kami. Saya bilang, wow mereka ada di Amerika. Tapi mengapa pengaruh ini luar biasa? Mendengarkan. Ada yang mendengarkan siaran ulang sampai 4-5 kali. Saya berkata, wow luar biasa. Romo terima kasih. Sampaikan ke Ibu Iriana dan Pak Endi. Luar biasa ini bahan-bahan yang akan dibagikan. Saya katakan, ya berterima kasihlah kepada Tuhan dan penyelenggaraan hal ini. Karena itu yang di YouTube jauh lebih banyak yang menonton. Jauh lebih banyak. Dan terima kasih karena channel ini membantu orang dan saya mulai percaya bahwa ini karya Tuhan Ibu Riana dan Pak Endi dan keluarga-keluarga. Luar biasa. Mari kita terus mengabarkan kabar baik. Kutipan, kemarin itu ada yang berkata, Romo terlalu cepat membaca Bible-nya. Maka Romo tolong pelan-pelan. Ibu Riana juga tadi sedikit lamat-lamat. Galatia tentang buah-buah roh. Ini luar biasa. Bagaimana supaya kita hidup sanggup menyalipkan kedagingan? Satu adalah kendalikan diri kita. Kedagingan. Kedagingan kita. Kalau kita sering menerima ekaristi, sering memohon Roh Kudus datang, sering meminta darah Yesus mengalir, basuh saya, basuh luka-luka saya. Kita akan sungguh dibenamkan dalam kehidupan baru oleh Yesus. Terima kasih Bu Riana. Terima kasih Pak Endi. Ya. Terima kasih Romo.
Em, Tadi Romo ngomong soal doa orang benar besar kuasanya, betul. Itu dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima Jadi daripada kasih. kita menghujat orang-orang ya, kenapa kita nggak mendoakan mereka? Iya, luar biasa ini. Nih, pernyataan ini kesimpulan daripada menghujat orang, lebih baik mendoakan. Ini sederhananya. Kalau kita membuka Injil sinoptik, artinya Matius, Markus, dan Lukas. Tiga Injil itu, lihat waktu Yesus berada di salib. Yang di sebelah kiri namanya Gesmas, yang di sebelah kanan namanya Dismas, dari tradisi gereja nama ini. Dan perhatikan, si Gesmas terus menghujat, kau kan putra Allah, turunlah, dengan kau begini ngomel terus gitu. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus tidak menjawab, dia hanya mengucapkan doa, Bapa, ampunilah. Berarti kesimpulan, untuk membersihkan darah dalam keluarga kita pun keluarga kita. Kita berdoa, mengucapkan kata-kata berkat atas keluarga, atas mereka yang melukai, yang menyakiti. Daripada menghabiskan energi untuk menghakimi orang, lebih baik berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Romo. Karena perlu perlu mesti membiasakan begitu. ya semua kebiasaan Romo. Jadi kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan segala sesuatu yang baik. Kalau kita membiasakan diri untuk mengucapkan sesuatu yang baik, memang butuh waktu, butuh latihan. Tapi tadi kan Romo udah bilang, Romo punya pengalaman dan Romo bisa kok. Kalau Romo bisa, pasti kita semua bisa. Gitu ya. Iya, Romo aja bisa, apalagi kita juga pasti bisa. Gitu ya. Jadi semua kan bukannya dari bisa, tapi dari mau enggak. Gitu ya. Kalau kita mau berubah, pasti rahmat Tuhan akan memampukan kita untuk bisa berubah. Kalau Baik. kitanya nggak mau berubah, ya gimana Tuhan mau merubah? Ya nggak mau. Ibu Riana dan Pak Endi dan keluarga-keluarga, penelitian tahun 1991 di Amerika lagi, luar biasa, di Harvard University, ditemukan di dalam otak kita itu namanya basal ganglia. Saya sudah bicara beberapa kali tentang hal ini. Ternyata kebiasaan-kebiasaan itu disimpan di dalam bagian otak, itu namanya basal ganglia. Di basal ganglia itu tersimpan kebiasaan-kebiasaan. Maka, misalnya kalau kita suka kecanduan alkohol, suka mengucapkan kata-kata buruk, itu ada rekaman di dalamnya. Rekaman di dalam otak itu. Dan rekaman itu bisa diberhentikan, dibersihkan dengan cara memulai suatu kebiasaan baru. Saya menunjuk habitus baru. Saya memberi contoh. Ini pengalaman saya. Saya kalau sedang letih biasanya orang yang letih, lelah itu terpancing untuk marah. Saya biasanya diam. Saya diam. Kalau umat menyalami Romo, selamat pagi, saya tetap menjawab selamat pagi. Kalau mereka mulai bertanya-tanya, Romo apa kabar? Saya katakan, saya sedikit lelah. Tapi mereka bertanya, kenapa Romo diam? Saya katakan, diam itu membantu kita untuk memulihkan kembali energi. Daripada kita, waduh saya capek, aduh, dikeluhkan terus. Hati-hati, ini akan memengaruhi orang lain. Akhirnya, orang yang ada di samping kita tidak nyaman karena kita mendengarkan keluhan terus-menerus. Jadi capek orang lainnya. Kalau kita, aduh saya capek, aduh saya sakit di sini, saya sakit kepala, doa-doa lain. Lebih baik diam. Mari kebiasaan itu. Maka tadi Ibu Riana menyebut tentang buah-buah roh. Salibkan kedagingan kita. Maka kedagingan itu mendesak kita untuk apa? Berkeluh kesah.
berkeluh kesah, lalu memberontak. Perhatikan, kalau orang tua kita memberontak, mari berhentilah menyalahkan dia, mulai berdoa. Oh, anak saya memberontak, orang tua, saya berdoa untuk mereka. Ini jauh lebih efektif untuk penyembuhan. Mari, hidupkanlah kebiasaan baik. Saya berterima kasih channel PDK Santa Bunda Allah. Nih, sudah ada yang ngomong di WA. Romo, terima kasih. Minta Ibu Riana terus upload. Katanya, ini. Terus upload. Terima kasih untuk acara hari ini katanya. Saya sampaikan sekarang kepada Ibu Riana dan Pak Endi. Terima kasih, ini sudah jadi blessing. Silakan Iya. Ibu Riana. Terima kasih Romo. Terima kasih untuk support dari teman-teman semua. Kita di sini benar-benar dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang, makanya saya selalu bilang, yuk kita sama-sama jaga ketertiban, masuk mute. Gitu ya, supaya kenapa? Semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Teman-teman yang nonton dari YouTube juga bisa menikmati dengan baik ya, tanpa ada gangguan apa-apa. Ya, saya ngerti kalau kadang-kadang kita masuk ke Zoom itu kadang-kadang kita suka nggak tahu mesti pencet yang mana. Saya mengerti. Tuh loh, kita juga dulunya gaptek sama gitu ya. Tapi paling nggak kita belajar ketika kita sering masuk langsung begitu masuk langsung di mute gitu loh. Jadi supaya tidak mengganggu yang lain. Dan saya menambahkan Romo, ketika kita punya kebiasaan, kenapa nggak kita bikin catatan yuk, gitu loh ya. Kebiasaan bagus mungkin kita nggak sadar kita lakukan. Nah, tapi kita catat gitu loh kebiasaan-kebiasaan jelek kita yang masih harus kita perbaiki. Misalnya contoh, suka komplain, kita suka marah-marah, terus suka menghakimi, kita suka apa namanya berjudi, kita suka minum-minum, kita suka ngintip-ngintip sesuatu yang nggak perlu diintip, gitu ya. Terus kita suka ngapa-ngapain. Jadi kita bikin catatan-catatan yang kelemahan kita, yang harus kita perbaiki. Tempel besar-besar di rumah. Setiap kali kalau kita marah, kita lihat, oh masih ada, gitu ya. Sampai kebiasaan tersebut hilang, kita coret. Gitu loh. Ya, sampai kebiasaan tersebut hilang, kita coret. Oke, sampai yang ada kertas catatan kelemahan kita isinya cuma semua coretan. Karena kenapa kita bisa lewati semua? Ya, Kalau kembali luar lagi biasa ini bikin catatan praktis. baru lagi. Luar biasa ini praktis, luar biasa. Ibu Riana, ini Nah, sebetulnya kalau kita membuat catatan, misalnya di kertas, sebetulnya kita mengeluarkan, kita tarik keluar semua yang buruk itu dan diganti dengan yang baik. Dan itu baik sekali. Saya punya catatan. Saya dulu terkenal suka menunda melakukan pekerjaan. Sekarang saya tidak pernah menunda lagi. Saya menulis itu contoh. Saya menulis tugas ini nanti mendampingi uskup tanggal ini, mendampingi Romo tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Terus saya katakan tidak boleh tunda Om Pi. Lalu apa yang saya buat? Darah Yesus bantu saya. Darah Tuhan Yesus saya ucapkan berkat. Ini kebiasaan. Terima kasih Bu Riana. Membantu saya. Saya sering kali melakukan. Saya terkejut ketika Ibu menceritakan ini. Karena saya memiliki kebiasaan ini dan saya membuat catatan. Saya memberi contoh. Saya baru-baru saja mendoakan seorang bapak. Kebetulan anaknya seorang calon imam. Anak ini, frater ini meminta, Romo bantu ayah saya supaya berhenti minum. Berhenti minum. Dan Tuhan melakukan keajaiban. Si anak, dia berdoa di depan sakramen Maha Kudus dan saya menulis permintaan dari calon imam ini. Dan apa terjadi? Satu waktu dia pergi ke adorasi dan dia sungguh memohon pada Yesus. Darah Yesus itu mengalir ke atas ayahnya. Puji Tuhan, Ibu Riana, Pak Endi, dan keluarga-keluarga.
Sejak hari itu ayahnya berhenti minum. Jadi kecanduan itu tidak bisa dengan daya kita sendiri. Harus berdoa. Harus berdoa. Terima kasih Bu Riana tadi minta kita buat bagan. Contoh, kalau ayah suka minum atau suka tidak setia dengan perkawinan, ditulis itu. Ucapkan kata berkat. Ini pengalaman yang saya jumpai dan saya menemukan kekuatan di dalam doa. Doa orang benar, kata Rasul Yakobus, besar kuasanya. Karena itu Bu Riana tadi kita mendoakan teks itu. Mengingatkan kita bahwa kuasa doa bisa membuat segala sesuatunya menjadi baik. Saya tetap ingat, ini juga cerita dari Padre Pio dan Maria Sima. Kita tahu di Ukraina dulu itu kecelakaan reaktor itu nuklir di Ukraina di Chernobyl. Saya lupa tanggalnya, 8 Juni 1983. Perhatikan, saya baru tahu yang memadamkan api dari kebakaran karena reaktor itu, yang memadamkan adalah jiwa-jiwa. Tapi atas permintaan siapa? Atas permintaan Maria Sima. Atas permintaan Maria Sima, pergi ke sana, mereka berkumpul dan memadamkan api. Ini sesuatu yang misterius, yang tidak kita ketahui. Tapi dari pengalaman iman Maria Sima, mereka memadamkan api itu. Dan tidak bisa dipadamkan waktu itu. Hanya mereka yang dapat melakukannya di Ukraina. Maka doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih. Semoga menguatkan kita semua. Ya. Terima kasih Romo. Terus Romo, ngomong-ngomong soal tadi Romo bilang kalau apa namanya roh-roh yang ada di api penyucian, bukan pencucian ya. Kadang-kadang tuh Ya. orang tuh suka bilang, oh roh-roh yang ada di api pencucian emang dicuci rohnya gitu. Dia suka bilang, aduh kesian banget ya roh dicuci gitu ya. Penyucian. Jadi mereka masih dalam proses untuk melihat Tuhan karena mereka merasa tidak layak. Jadi mereka sendiri yang menempatkan diri di situ karena merasa nggak layak untuk melihat Tuhan. Dan ketika mereka bisa mendoakan apa namanya orang-orang yang masih hidup, luar biasa banget Romo. Bukannya katanya mereka tidak bisa mendoakan yang lain. Tahukah Ya. mereka bisa mendoakan yang lain, tapi mereka nggak bisa mendoakan diri mereka, mau. Ya, begini, jiwa-jiwa itu tidak dapat mendoakan dirinya sendiri. Mereka dibantu oleh doa kita. Tadi saya katakan, Maria Shima meminta bantuan jiwa-jiwa untuk memadamkan itu kecelakaan reaktor nuklir di Ukraina. Tanggal 8 Juni, saya ingat 1983, maaf kalau ini salah. Tapi kecelakaan itu, dan api itu padam. Dan dari kesaksian Maria Sima, bahwa mereka lah yang memadamkan atas permintaan dia. Maka doa Maria Sima lah yang mendorong mereka pergi ke sana. Bukan doa dari jiwa-jiwa. Mereka membantu, tapi kita yang mendoakan. Oke, kurang lebih demikian. Semoga ini membantu. Jadi jiwa-jiwa itu mereka tidak bisa mendoakan diri sendiri, tapi mereka membantu kita kalau kita berdoa untuk mereka. Itu luar biasanya ini ajaran dan pengalaman iman ya. Seperti Padre Pio. Saya tetap ingat Padre Pio. Karena jiwa itu sudah lama berada di api penyucian dan dia berkata kepada Padre Pio, rayakan misa untuk saya 3 kali. Dan diceritakan, tiba-tiba sesudah 3 kali perayaan misa itu, banyak sekali kiriman makanan ke biara. Biara pada waktu itu sedang mengalami kesulitan.
Tiba-tiba ada orang membawa makanan ke ke ruang tamu biara. Lalu Padre Pio berkata, ini dari mana? Jiwa itu berkata, kamilah yang membantu. Karena didoakan. Doa orang benar, besar kuasa. Mari berdoa untuk keluarga kita. Jadi sesudah pengalaman ini, wah, ini ada yang mengatakan, Romo, saya sangat berterima kasih untuk program hari ini. Rupanya ini jawaban atas semua keluhan saya. Saya berterima kasih, Romo. Luar biasa atas semua ini. Dan saya memulai hari ini. Terima kasih, Bu Riana. Terima kasih. Luar Terima biasa, Pak. kasih Tuhan yang sudah yang sudah apa namanya memberikan banyak ilham ya, banyak apa namanya masukan, banyak pimpinan dan bimbingan ya sehingga kita bisa mencari topik-topik yang baik yang bisa berguna untuk teman-teman. Yang pasti jadi ingat satu hal nih Romo. Saya dulu sering Ya, bertanya sama Tuhan, saya bilang Tuhan, apa namanya? Ini ya Tuhan ya, em, kenapa sih Tuhan? Saya tuh banyak sekali pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh dari kecil, tuh ya. Misalnya contoh, saya mesti menghadapi tukang pukul yang datang ke rumah, saya mesti belajar negosiasi dengan mereka, gitu ya. Sekarang jadi tukang pukul di rumah. Apa namanya? Saya mesti bantuin mama di apa namanya? Jualan di tempat jualannya gitu ya dan sementara teman-teman saya yang lain pulang sekolah udah bisa enak-enak, saya masih mesti banyak yang saya mesti bantu. Terus sampai satu satu waktu saya sempat bertanya, aduh Tuhan, ini kenapa sih bisa apa namanya? Kenapa sampai kejadiannya begini terus sampai macam-macam hal lah Romo yang terjadi. Tapi ya, ketika saya melihat ke belakang, saya diingatkan akan satu film Romo. Kalau Romo pernah nonton filmnya judulnya Hotel Rwanda. Nah, ini cerita tentang peperangan bersaudara Tutsi, suku Tutsi dengan suku apa lupa. Hutu ya, betul betul betul. Hutu sama Tutsi betul. Jadi ketika peperangan itu terjadi dan apa namanya ada beberapa orang yang selamat dari perang saudara itu. Semua pada ngumpet di kamar mandi, ngumpet di plafon sampai berhari-hari. Terus udah gitu sampai orang tersebut sampai bingung dia bilang, wah, kita bisa sampai bisa bertahan, bisa hidup seperti ini. Terus udah gitu dia mengalami pengalaman mengampuni orang yang membunuh keluarganya dan yang lain-lain. Padahal itu tetangga yang dia kenal loh. Tapi dia membunuh seluruh keluarganya dia. Dah, inti ceritanya adalah dia bilang, I was I was left behind to tell. Jadi saya menjadi saksi ini untuk saya bisa menceritakan kembali kejadian tersebut. Bisa menjadi kekuatan untuk orang lain. Saya bilang, pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita, kalau kita bisa mengelola pengalaman tersebut bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Karena kenapa? sungguh. Tuhan memberikan kita pengalaman-pengalaman seperti itu supaya kenapa? Kita berkembang, kita bertumbuh, menjadi dewasa, dan menjadi saksinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengelola pengalaman-pengalaman tersebut sehingga kita bisa melihat berkat Tuhan di situ? Ataukah pengalaman-pengalaman tersebut kita jadikan sebagai beban dalam kehidupan kita sehingga kita tidak berkembang? Luar biasa, Ibu Riana. Pengalaman yang kita alami, apakah bisa menjadi beban atau bisa menjadi suatu halangan menerima berkat? Memang tergantung pada keputusan kita. Apakah kita lebih melihat pengalaman itu sebagai masalah atau cara Tuhan membawa kita ke seberang?
Terima kasih Bu Riana. Ini hal yang paling penting. Bagaimana kita membenamkan semua pengalaman, terutama yang menyakitkan. Dan kalau ada yang menyakitkan, kita suka mengulang-ulang menceritakannya. Syukur kalau pengalaman yang menyakitkan itu sudah membawa kita kepada Tuhan. Sudah disinari oleh belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau belum, kadang-kadang kita mengulang-ulang. Dan orang yang merekam cerita pengalaman itu bisa memberikan efek penilaian yang tidak baik dan memengaruhi kehidupanmu. Karena itu, baiklah kita membawa semuanya itu kepada Tuhan dan ulangan-ulangan cerita. Kita harus sadar, ini baik tidak? Ulang. Saya ingat minggu lalu Ibu Riana menceritakan ada seorang ibu yang mendengarkan sharing pengalaman Ibu Riana. Waduh, ternyata Ibu Riana pernah pergi tanya ke dukun ini, EBCD, ABCD. Aduh, Romo, lalu kok dia bertumbuh di dalam iman? Saya katakan, karena dia setia dan di dalam doanya. Dan ini pengalaman sentuhan Tuhan. Bagaimana Ibu Riana melihat pengalaman zaman dulu itu, dia diubah oleh Tuhan. Beliau melihat, saya katakan, ini karena sharing dari orang yang ketemu saya. Ketemu lalu dia berkata, lalu bagaimana? Saya katakan, lihat Ibu Riana bisa mempengaruhi Pak Endi. Dan bagaimana beliau menceritakan pengalaman, bagaimana ketempelan roh jahat. Tapi Pak Endi menolong beliau dengan lihat luar biasa. Ini yang membuat orang kemarin tuh mereka bercerita kepada saya. Luar biasa ini channel katanya. Saya katakan ini sudah jadi berkat. Begitu ceritanya. Berarti semua pengalaman kita, apakah itu baik, entah itu buruk, atau itu semua kalau kita bawa ke dalam Tuhan, semua akan jadi baik. Terima kasih. Bu Diana, Pak Endi, terima kasih. Iya. Ngomong-ngomong tadi Romo bilang semua baik. Saya jadi ingat satu lagu tuh Romo. Apa? Dari semula telah Ya, kau kerjakan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Ya kan? Semua baik. Ya, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita wonderful. kadang-kadang lupa, ya. Kalau apapun yang Tuhan kerjakan itu semua baik, ya. Dan kita kebanyakan komplain. Kita hanya fokus ke komplain kita, tapi kita lupa kalau apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua baik. Jadi daripada kita komplain, mulailah bersyukur. Kemarin ada satu ibu yang cerita ke saya. Dia bilang, apa namanya, iya, eh, hidup saya nih banyak penyakit, banyak begini, banyak begitu, banyak begini, banyak begitu. Terus dia bilang, iya setelah nonton video, acara-acara, dan merasa dikuatkan. Terus saya bilang, iya, bersyukur kepada Tuhan. Terus masih ngomong tentang penyakitnya lagi. Terus saya bilang, ibu mulailah bersyukur. Mulailah bersyukur. Terus saya kirimin link lagu untuk bersyukur. Ya, mulailah bersyukur. Daripada kita komplain, kenapa enggak kita bersyukur? Kalau Tuhan boleh mengizinkan semua ini terjadi, pasti Tuhan lagi ngajarin sesuatu. Tuhan lagi membentuk kita untuk menjadi lebih sabar, untuk menjadi lebih taat, untuk menjadi lebih setia lewat pergumulan kita, lewat sakit-sakit penyakit kita, lewat segala sesuatu yang terjadi. Tapi percaya satu, kita nggak pernah sendirian. Kita selalu punya Tuhan yang ada di samping kita dan semua teman-teman yang ada di sini nih, ya, yang saling mendoakan satu sama lain. Jadi, please, jangan hanya fokus ke diri kita sendiri. Ya, kita mau fokus ke Tuhan.
Aduh, saya jadi inget Ibrani 12:2 nih. Em, apa namanya? Ini bagus banget Ibrani 12:2 dia bilang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Tertuju kepadanya. ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan pun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi teman-teman, daripada kita komplain tentang hidup, ya, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saya juga tambahin sedikit mau. Ya, Dan juga sekali lagi dari kebiasaan. Kadang kita cuma bilang, cuma ngomong doang, Tapi komplain. tapi komplain gitu. Saya ya, cuma ya, ngomong ya. doang, ya, cuacanya nggak enak apa Komplain. gimana gitu, cuman ngomong doang, teman jadi sebenarnya jadi hati-hati, makanya itu kesannya Ya, macam cuma ngomong doang, tapi nggak dari komplain. Dari hal yang kecil sedikit nggak enak, sedikit ini, sedikit gampang ngomong begitu. Jadi akhirnya kesannya jadi, kalau saya bilang jadi komplain. Kalau jujur aja kepada diri sendiri. Apalagi kalau ketemu hal-hal yang lebih besar gitu, kena penyakit atau apa gitu ya. Agak lebih sulit, itu tidak mudah sama sekali saya ngerti. Cuman kadang-kadang dimulai dari itu loh, kayak cuaca nggak enak hari ini, atau hujan atau apa gitu ya. Cuman cuman ngomong doang saya cuma sharing sama kamu hari ini. Cuman ya. kesannya jadi kalau sering-sering jadi komplain kalau saya bilang sih. Dan Pak Endi bagus sekali. Tapi Iya, tanpa sadar kita mengulang-ulang cerita iya, itu. iya, Kan? Lalu kita berkata, iya, saya cuma ngomong doang. Tapi loh, ini kita akan meneruskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tadi Bu Riana ngomong bahwa kebiasaan-kebiasaan kita, tadi komplain atau kita protes, kita kalau mulai, kita ini kebiasaan harus diberhentikan. Dihentikan dengan menggantikannya tadi dengan latihan bersyukur. Ini bagus sekali Bu Riana. Tadi Bu Riana mengirimkan lagu-lagu. Ini sepertinya menggantikan kebiasaan dia berpikir tentang penyakit itu. Ini yang tadi latihan penyembuhan basal ganglia otak kita. Kita melatih mulai, saya mulai bersyukurlah. Daripada saya mengeluh buang energi, lebih baik saya mulai menyanyikan lagu-lagu penuh syukur. Seperti itu. Ini sebetulnya latihan yang baik. Untuk penyembuhan pohon keluarga, mulailah hidup di dalam kasih, mulailah bersyukur. Mulailah. Tapi ada Romo, bagaimana kita bisa bersyukur kok sulit-sulit semua? Nah, pikiran kita harus diubah. Tadi dikatakan dalam surat kepada umat Ibrani 12:2 itu. Mata tertuju kepada Tuhan. Benar. Benar Ibu Riana Pak Endi. Terima kasih. Saya juga pernah diingatkan Romo, waktu itu saya sempat pernah kehilangan pekerjaan kan. Saya sempat beberapa tahun saya nggak ada kerjaan loh, nganggur di rumah. Dan kita punya apa keuangan morat-marit beneran. Tapi ya dari saya sempat bilang, aduh Tuhan, ini gimana kita bisa survive nih Tuhan dengan begini gitu ya. Terus Tuhan cuma jawab simple, aku bertahta di atas pujian umatku. Waduh, saya lah bilang, baik Tuhan, saya bernyanyi pujian. Instead of complain dan nanya, saya bernyanyi pujian, saya puji Tuhan, saya bernyanyi puji-pujian. Dan ketika saya bernyanyi puji-pujian itu, Tuhan mengangkat semua pikiran saya, Tuhan mengangkat semua kekhawatiran saya, Tuhan mengangkat semua kebingungan saya. Jadi yang ada saya bilang, terserah Tuhan lah, gitu loh. Tuhan Oke, aturlah. Kalau benar. sampai Tuhan membiarkan ini terjadi, tuh pasti Tuhan lagi ngerjain sesuatu. Ya saya percaya aja lah, Hmm. gitu loh. Sampai Iya. akhirnya saya cuma angkat tangan, saya juga cuma terserah Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, aku ikut aja. Iya, luar biasa. Ajaib. Ini ada yang ngomentar, ada yang ngomong di kolom komentar. Pak Indi, Bu Riana, nanti kita lihat ini. Apakah boleh sharing pengalaman
pada saat itu. Boleh. Tapi perhatikan, isi hati kita harus sudah menjadi lebih baik. Jangan mengulang-ulang cerita yang buruk. Karena saya ingatkan kita, di basal ganglia itu, di dalam otak kita, dia bentuknya seperti topi. Topi Sinterklas di otak itu. Dia suka merekam dan simpan hal-hal itu. Ini yang menutup saluran berkat juga. Ini yang menimbulkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Mari, tadi Bu Riana katakan, mari kita bernyanyi, kita nyanyi syukur daripada mikirin penyakit. Kan daripada mikirin duit kurang, marit keuangan, lobang tutup sana, tutup lagi, buka lagi. Daripada memikir, mari kita memuji Tuhan. Tapi kata orang itu tidak realistis, Romo. Real itu. Untuk menggantikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Mata tertuju kepada Tuhan. Ibrani 12:2. Terarah kepada Tuhan. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Romo. Betul. Kita harus sering saling mengingatkan. Makanya kenapa butuh komunitas ya. Kita butuh saling bisa bersekutu. Ya, buat teman-teman di Indonesia pasti banyak channel, banyak saluran, bisa ikut Emmaus Journey, bisa ikut yang lain-lain ya. Kita di sini di Amerika, kita juga ada yang namanya Alpha, kita ada acara-acara yang lain juga. Tergantung dari kita masing-masing. Carilah kesibukan, carilah komunitas yang bisa saling menguatkan, bisa saling mengingatkan, ya. Karena kenapa? Hidup itu pasti naik turun. Hidup itu pasti penuh dengan tantangan. Saya rasa kalau kita mau aja mencari, walaupun kayak Zoom kayak gini atau YouTube, itu aja udah belajar cukup. Ya kan, asal kita mau mencari. Ada kemauan kan Gitu. pasti ada jalan kan, Iya. ya. Dan Tuhan pasti membukakan jalan-jalan yang ada. Baik, kita akan mulai doa untuk mendoakan pohon keluarga kita buat teman-teman yang sudah membuat pohon keluarganya. Tolong disiapkan bagannya. Kita akan menumpangkan tangan kita, ya. Tuhan yang akan membantu kita untuk memulihkan, memutuskan yang jelek, membersihkan yang masih kotor. Dan Tuhan yang akan mampukan kita untuk bisa menjadi lebih baik, pohon keluarga kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih bersih, sehingga menjadi pohon yang berguna dan bisa berbuah untuk banyak orang. Baik, saya akan share screen saya untuk doanya. Sebentar, Romo. Ini dia doa. Kita Baik. berdoa bersama dulu ya. Tolong teman-teman di mute lainnya, ya, jangan dibuka. Jadi biar Romo yang akan mendoakan, kita masing-masing berdoa dari tempat kita masing-masing. Ya, kita tumpangi tangan semua pohon keluarga yang ada di depan kita, atau kalau belum sempat bikin nggak apa, dalam pikiran kita, dalam bayangan kita akan mendoakan mereka semua. Baiklah, keluarga-keluarga yang terkasih, sekarang kita boleh mendoakan keluarga kita. Ingatlah kakek nenek kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, suami istri, orang tua kita. Kita benamkan mereka dalam rahmat Allah hari ini. Saya akan memohon berkat belas kasihan Tuhan turun atas keluargamu, atas pohon yang sakit, atas darah yang terluka, atas ikatan-ikatan yang belum terselesaikan. Kita mohonkan berkat. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberkati semua keluarga dan melindungi kami dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Kami merasakan ada kelainan yang dialami keluarga kami. Kami mengalami sakit dan berbagai kutukan dari generasi ke generasi yang sebab dan asalnya tidak kami mengerti. Kami percaya
bahwa Engkau menguasai dan memegang kendali atas setiap kehidupan, serta menyucikannya kembali. Kami memohon dengan rendah hati, agar Engkau menyembuhkan luka dalam kehidupan keluarga kami. Hapuskanlah ikatan-ikatan kelemahan yang menyebabkan dosa yang berlangsung dari generasi ke generasi. Semoga kami dibebaskan oleh rahmat-Mu, dan kelemahan yang menghancurkan kami Kau pulihkan, agar tidak menjadi penghalang bagi rahmat-Mu bekerja. Kami memohon agar perlahan-lahan kami bebas dari belenggu kejahatan, luka, kepahitan yang mengikat keluarga kami dari generasi ke generasi. Semoga darah termulia Yesus Putramu mengalir atas keluarga kami, melewati generasi kakek nenek, leluhur dan garis keturunan kami. Demikian pula darah termulia Yesus mengalir ke generasi anak cucu kami dan ke generasi selanjutnya. Semoga kuasa darah termulia Yesus membersihkan semua noda dosa, akar penyakit, kutukan dan pengaruh jahat yang sudah tertanam sejak dahulu dalam kehidupan keluarga kami. Kami memohon belas kasihan dan pengampunan untuk semua dosa yang terselubung yang telah dilakukan oleh para leluhur dan orang tua kami. Biarlah kuasa kasih yang mengalir dari salib penderitaan putramu membersihkan semua cacat celah, sakit dan kemalangan, serta kekutukan dalam keluarga kami. Dalam kuasa darah Yesus, kami perintahkan semua roh jahat, semua kutukan, semua ikatan yang jahat dan kelemahan, kelainan gen atau darah, semua kecenderungan dan pola kehidupan yang salah, yang telah masuk ke dalam generasi keluarga kami sebelumnya, dipatahkan dan berhenti mengalir dalam darah keluarga kami. Kami memohon ini dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang meraja kini dan sepanjang masa, dan berkat darah termulia Yesus turun atas pohon keluarga kita, dan cinta Allah mengalir dan membersihkannya. Dan sekarang kekuatan darah ilahi itu mengalir dari ujung kepala sampai jemari kaki pohon keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Luar Amin, biasa Romo. hari. Terima kasih, Romo. Buat teman-teman yang mau foto doa pohon keluarganya, silakan difoto. Jadi bisa dipakai untuk melanjutkan berdoa untuk keluarga-keluarga teman-teman. Saya kasih kesempatan untuk memfoto. Oke, baik. Untuk teman-teman yang butuh doa-doa yang lain, yang masih ada 2 doa dari Romo Ompi. Baik, bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo Ompi, untuk karya Romo Ompi, bagi teman-teman yang di Amerika, silakan boleh Zelle ke saya, Riana, di 650-580-3488. Dan buat yang di Indonesia, boleh silakan ditransfer langsung ke akun Romo Ompi atas nama Olympius Lasmalatu, Bank Mandiri Cabang Ruteng dengan account number 16100004939. 100% dari apa yang teman-teman berikan, persembahan kasih yang teman-teman berikan untuk Romo Ompi, itu untuk karya dan ministry Romo Ompi. Pastinya banyak sekali yang Romo bantu, yang Romo butuhkan untuk pelayanan Romo di sana juga. Dan terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk doanya Romo, untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, yang perlu bantuan doa, dan yang lain-lain,
boleh nanti hubungin saya atau hubungin Romo. Kenapa? Dibilang ada pertanyaan apa? Bagaimana caranya? Kenapa? Ini sambil lihat sambil baca. Oh, anu. Oke, apa namanya? Saya boleh ikut Zoom. Oke, kalau misalnya mau ikut Zoom ya tinggal ikutin linknya aja. Nanti kalau misalnya memang mau bisa ikutan ke WA Group PDK Maria Bunda Allah. Jadi nanti bisa melihat pengumuman acara-acara kita kapan dan nanti boleh silahkan ikut. Biasanya kita acara itu hanya 1 bulan 1 kali dengan Romo gitu ya. Cuman karena luar biasa kita Romo Ompi bisa menyediakan waktu untuk kita. Jadi kita sering-sering beracara dengan Romo karena banyak sekali yang banyak sekali topik yang seru benar. Jadi buat teman-teman yang memang mau belajar ya, minggu depan kita akan libur dulu 1 minggu ya Romo ya. Jadi nanti kita akan teruskan minggu berikutnya ya. Jadi September minggu pertama dan minggu kedua nanti kita akan terusin. Saya udah dapat beberapa topik bagus yang bakal kita bisa bicarakan bersama, tuh ya. Terus udah gitu, Diana, ini banyak sekali, saya intro, banyak sekali minta masukan ke grup Ibu Riana. Nanti bisa dibaca di kolom iya komentar. nanti hubungi saya aja. Jadi nanti saya bisa add di grup karena kalau masuk langsung ke grupnya kadang-kadang suka banyak orang yang saya nggak tahu dari mana aja dan saya mesti sort gitu ya. Karena nggak semua mungkin cocok dan bisa ikutan. Itu aja. Jadi nanti hubungin saya kalau memang mau masuk di grup. Jadi nanti saya bisa tambahkan nomor handphone saya berapa? 650 580 3488. Rasanya dicatat aja di Zoom chat itu. Ya, apa namanya? Gampang. Nomor teleponnya kan tadi saya udah kasih tahu di sel saya. Itu nomor telepon saya. Di flyer kan juga bisa dilihat, Ri. Betul. Jadi nanti tinggal dilihat aja di flyernya atau di pengumumannya kan juga bisa dilihat. Oke. Baik, kita akan bertemu kembali dengan Romo Ompi nanti minggu pertama bulan September. No, November. Ya, nanti September nanti kita undang Romo spesial. Oh, oke. Gue ada beberapa topik yang bagus yang kita bisa ngobrolin. Nanti November lain lagi Romo. Ini cerita lain lagi. Ini November bakal seru nih ceritanya karena kita akan banyak mendoakan leluhur kita. Jadi kita bakal Ide yang cemerlang. jadi kita mau belajar banyak nih tentang itu. Oke. Baik, apa namanya? Romo ada tambahan lagi nggak Romo? Saya mau mengatakan ini, terima kasih kepada Ibu Riana dan Pak Endi dan PDK Santa Bunda Allah yang telah membantu banyak orang. Karena saya harus berterima kasih, ini membantu separuh dari pelayanan kita dan membawa kabar kasih Tuhan. Saya mau omong ini aja, bahwa kasih Tuhan itu mengubah kita dalam banyak hal. Saya percaya karena saya diubah oleh kasih Tuhan, terjadilah sekarang seperti apa Romo Ompi yang sekarang. Terima kasih. Ibu Riana terima kasih. Pak Endi terima kasih. Cek Grace di belakang layar, Tuhan memberkatimu. Ya, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaan kita bersama pada hari ini. Kita akan melanjutkan topik kita yang akan datang minggu pertama bulan September. Jadi tolong dicatat tanggalnya minggu pertama bulan September, waktu yang sama dengan Zoom link yang sama. Kalau nggak salah tanggal berapa ya? Tunggu saya lihat dulu. Maafkan daku. Jadi awal bulan September itu tanggal 7 September waktu Indonesia, 6 September waktu Amerika. Jam 8 pagi waktu yang sama di Amerika, jam 6 sore waktu Pasifik, East Coast jam 9 malam. Oke, kita akan melanjutkan dengan tema yang akan nggak kalah menariknya dengan tema hari ini. Oke, baik Suster, nanti saya akan kasih nomor teleponnya Romo Ompi terpisah ya, Suster ya. Saya akan kasih ke Tisna ya. Jadi nanti biar Oke, Tisna Bu, bisa sharing terima ke Suster. kasih ya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Romo.
Kita sampai ketemu nanti 2 minggu yang akan God datang. bless. Akan datang ya. Berkati semuanya. Ya, sampai ketemu Tuhan Ibu berkati, Riana. Sampai berkati, berjumpa. salam, Terima kasih, Tuhan Romo. berkati Tuhan semua. berkati. Ibu Riana, Pak Ya, Endi. sampai ketemu. God Oh, bless. Sampai itu. Bye-bye. Terima kasih Romo.